Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan ya. Pertanyaan pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Berikutnya pertanyaan ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai kelas 3. Pertanyaan keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4 sampai kelas 6 dan ruang perpustakaan. Berikutnya pertanyaan kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Yang paling banyak menjelaskan adalah Siti, karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai ruang kelas 3. Sekarang perhatikan kembali ya bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contohnya yaitu pada paragraf berikut ini. Edo anak yang rajin, semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Sekarang cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan yang berjudul Menjadi Petugas Penerima Tamu. Kemudian tuliskan pada tabel berikut ini ya.
Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Pikiran pokok pada paragraf kedua adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas. Selanjutnya, pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Berikutnya, pikiran pokok pada paragraf keempat adalah para juri memberikan pujian. Dan yang terakhir, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian. Sobat pintar, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan, bukan? Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Nah, sobat pintar, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan ya. Sekarang tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Pernyataan pertama, berdiskusi menentukan program, merupakan pengamalan sila keempat Pancasila, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Selanjutnya, pernyataan kedua, bekerja sama mengerjakan tugas, merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin. Berikutnya, pernyataan ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat, merupakan pengamalan Pancasila sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya yaitu padi dan kapas. Kemudian pernyataan keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab, merupakan pengamalan Pancasila sila pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya yaitu bintang. Lalu pernyataan yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, merupakan pengamalan Pancasila sila kedua, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai. Sobat pintar, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Coba kalian ceritakan kepada teman-temanmu ya. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman, bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Nah, cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain.
Nah, ikuti tahapan permainan berikut ini ya. Yang pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Yang ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Yang keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Yang kelima, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Kemudian yang keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Bekerja sama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerja sama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama ya. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan. Bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.